Halo anak-anak hebat, apa kabar? Senang kita berjumpa kembali. Hari ini kita akan belajar tema gejala alam dengan subtema pasang surut air laut. Nah, sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, kami menyerahkan pembelajaran hari ini, biarlah Tuhan yang memimpin dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke. Ya, pasang surut air laut. Pasang surut adalah naik turunnya permukaan air laut yang disebabkan oleh pengaruh gaya gravitasi bulan dan matahari. Ya, ini gambar air laut pasang sebelum dan sesudah, ya. Nah, yang air laut pasang sebelum itu namanya surut, dan yang banyak airnya ini namanya pasang, ya. Lalu tiga sumber gaya yang saling berhubungan dalam pasang surut apa saja? Yaitu yang pertama laut, ya. Nah, kemudian matahari. Lalu yang ketiga yaitu bulan, ya. Nah, ketiga sumber gaya ini saling berhubungan satu dengan yang lain dalam pasang surut. Nah, penyebab terjadinya pasang surut air laut adalah akibat gaya tarik atau gravitasi bulan dan matahari terhadap bumi. Namun, dibandingkan matahari, gaya tarik bulan lebih berpengaruh pada peristiwa pasang surut air laut. Ya, seperti pada gambar ini, ya. Yang gambar yang orange itu adalah gambar matahari. Kemudian yang lingkaran kecil ini adalah bulan, dan yang di tengah dan yang besar ini juga adalah bumi, ya. Nah, sebagaimana yang sudah dijelaskan tadi, bahwa penyebab terjadi pasang surut adalah akibat gaya gravitasi bulan dan matahari, ya. Karena gaya tarik gravitasi bulan dan matahari inilah terhadap bumi, maka ada namanya pasang surut laut, ya. Nah, jadi bulan, ya, ini bulan juga, ya. Bulan mengalami revolusi, ya, terhadap bumi, ya. Artinya mengelilingi. Bulan mengelilingi bumi, lalu air laut menjadi pasang. Nah, bumi juga berputar, ya. Bumi berputar, ya. Nah, lalu nanti itu juga mempengaruhi air laut pasang atau surut, ya. Demikian penyebab terjadinya pasang surut air laut, ya. Nah, maka nanti ada namanya pasang perbani dan pasang purnama, ya. Itu, ya. Nah, nanti untuk penjelasannya coba perhatikan selanjutnya. Nah, dua jenis pasang surut air laut yaitu yang pertama, pasang surut terjadi pada awal bulan dan pertengahan bulan purnama. Nah, terjadi pasang dan surut terbesar. Itulah namanya pasang purnama. Ini, ya, pasang purnama, ya.
pada bulan awal ya, bulan baru, kemudian pertengahan, maka ada pasang purnama ya, seperti pada gambar berikut ini ya. Ini yang kuning ini adalah matahari, kemudian yang kecil ini yang hitam itu bulan, dan yang biru ini adalah bumi ya. Nah, jadi kalau bulan ya, kalau pasang purnama terjadi pada awal bulan ya. Nah, kemudian atau pertengahan bulan. Nah, maka di sini nanti akan terjadi pasang purnama, pasang surut yang terbesar ya. Oke. Selanjutnya pasang perbani terjadi pada saat bulan 1/4 dan 3/4 ketika matahari dan bulan saling membentuk sudut siku-siku ya. Ini dia. Oke, nah seperti ini gambarnya ya. Jadi, nah kedua jenis pasang surut ini saling mempengaruhi ya. Nah, kalau yang pasang surut, pasang purnama itu pasang surut terbesar. Kalau pasang perbadani itu pasang surut terendah ya, sedikit ya, seperti itu, kecil. Nah, apa manfaat pasang surut air laut? Yang pertama, sebagai mata pencaharian nelayan ya. Nah, nelayan waktu pasang ikan-ikan akan terbawa oleh air laut. Kemudian waktu surut, maka ikan-ikan itu pun bisa terdampar, apakah itu ikan besar juga ya. Jadi ini bisa menjadi mata pencaharian nelayan yang ada di sekitar pesisir pantai. Lalu yang kedua yaitu untuk pembuatan garam ya. Nah, waktu pasang surut, petani garam membuat kotak-kotak air laut ya. Nah, kemudian dijemur, lalu nanti lama-lama terbentuk menjadi kristal garam. Nah, itulah yang diolah mereka yang ada di sekitar pesisir pantai. Nah, ini juga salah satu mata pencaharian nelayan atau petani garam ya. Yang ketiga yaitu transportasi di perairan, sebagai transportasi di perairan ya. Nah, jadi para nelayan yang hendak berlayar akan tahu kapan mereka akan berlayar. Misalkan kalau pasang, mereka pergi berlayar. Tapi kalau surut, maka saat itu mereka kapan mereka akan bersandar ya. Jadi dari pasang surut mereka bisa menentukan kapan mereka akan berangkat untuk berlayar. Yang keempat adalah sebagai sumber pembangkit tenaga listrik atau PLTA ya. Nah, jadi pasang surut ini juga berguna untuk membangkitkan tenaga listrik, sehingga itu bisa membantu masyarakat yang ada di sekitar pesisir pantai agar mereka mendapatkan penerangan ya untuk pemukiman mereka atau
tempat tinggal mereka. Kemudian yang kelima yaitu water sport, ya, sebagai manfaatnya untuk olahraga air, ya, seperti pada gambar ini. Jadi waktu pasang surut bisa digunakan sebagai olahraga di air, ya, seperti banana boat, ya, dan pulau perahu, ya, kemudian apalagi ini Ronnie Donut, ya, flying fish, ya, parseling, scuba diving, ya, dan sebagainya, ya, seperti pada gambar ini, ya. Contoh seperti pada gambar ini olahraga airnya, ya. Nah, ini ada yang naik banana boat, kemudian ada yang buat pulau penyu, ya, kemudian rolling donut, ya, seperti gambar ini. Kemudian ini lagi, ya, semua yang ada pada gambar ini itu disebut olahraga air, ya. Oke, itulah beberapa manfaat pasang surut air laut. Nah, anak-anak, demikianlah video pembelajaran kita hari ini, Jumat tanggal 30 April 2021. Jangan lupa menyebutkan ayat hafalan kita, Amsal 3 ayat 7. Lalu untuk kegiatan main, berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan, kemudian melakukan kegiatannya dengan teliti, ya. Lalu bernyanyi sambil menirukan gerakan yang sesuai. Nanti teacher akan kirimkan lagunya Kapalku Miring. Nanti ikuti, ya, bernyanyi dan menirukan gerakannya. Nah, selanjutnya kita akan membilang pengurangan. Ini pun akan teacher kirim di WA group. Lalu menulis dan membaca manfaat pasang surut air laut. Seperti yang sudah teacher jelaskan tadi, boleh kamu tuliskan di buku tulismu nanti agar anak teacher bisa berlatih menulis rapi dan latihan membaca, ya. Yang terakhir yaitu mewarnai gambar pantai sesuai ide anak-anak. Boleh dilihat di buku Alam Semesta halaman 3, ya. Oke, itu saja. Selamat belajar, tetap semangat, Tuhan memberkati. Sebelumnya kita tutup di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami sudah selesai belajar hari ini. Biarlah apa yang sudah dipelajari hari ini itu sungguh-sungguh dipahami oleh anak-anak agar bertambahlah hikmat bijaksana kepintaran mereka. Kami juga terus berdoa Tuhan supaya Tuhan berikan kedisiplinan bagi setiap anak-anak untuk mengikuti pembelajarannya dengan baik, agar bertambahlah juga kepintaran mereka dan mereka boleh benar-benar siap untuk melanjutkan pendidikan mereka ke tingkat yang lebih tinggi. Kami berdoa Tuhan Engkau menolong setiap orang tua mereka dalam pekerjaan, kesehatan, agar kiranya dapat memenuhi apa yang menjadi kebutuhan keperluan keluarga mereka masing-masing. Dan kami berdoa untuk wabah virus corona yang masih melanda muka bumi ini sampai hari ini. Biarlah Tuhan halau daripada kami, agar kami bisa dengan damai sejahtera melakukan setiap kegiatan-kegiatan kami. Kami menyerahkan seluruh hidup kami, biarlah Tuhan yang menjaga dan melindungi kami dari virus corona ini. Terima kasih Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke.